Mari kita renungkan satu kalimat yang sederhana, tapi penuh makna yang getir. Ikan membusuk dari kepala. Kalimat ini bukan cuma pepatah lama, tapi cermin jujur tentang bagaimana organisasi bisa gagal bukan karena tim di bawahnya tidak mampu, tapi karena yang di atas tidak lagi tumbuh. Karena kalau kepala sudah stagnan, jangan harap seluruh badan bisa berlari. Dalam konteks pendidikan, kita sering bicara soal reformasi, kurikulum dirombak, guru-guru dituntut untuk inovatif. Teknologi pun juga diperkenalkan, pelatihan demi pelatihan digelar, tapi tetap saja perubahan yang nyata tidak kunjung terasa. Kenapa? Karena di banyak lembaga, kegagalan perubahan bukan datang dari guru yang malas bergerak, tapi dari pemimpin yang enggan berubah. Kepala sekolah meminta guru kreatif, padahal dia sendiri belum pernah mengupdate kompetensinya. Yayasan meminta sekolah menjadi digital, tapi dokumen penting masih diketik secara manual dan rapat masih berlangsung seperti tahun 90-an. Pemimpin meminta perubahan, tapi tidak pernah menjadi wajah dari perubahan itu sendiri. Inilah penyakit di banyak organisasi. Transformasi dibicarakan tapi tidak pernah diteladankan. Perubahan disuruh bukan diperlihatkan. Kepemimpinan menjadi instruksi, bukan sebuah inspirasi. Padahal pemimpin itu bukan sekadar jabatan. Pemimpin itu adalah arah. Pemimpin itu adalah atmosfer. Apa yang dia lakukan akan mengalir ke seluruh tim. Dan apa yang dia abaikan akan menjadi budaya baru. Budaya menunda, budaya takut, budaya stagnan. Coba perhatikan. Jika pemimpin defensif terhadap kritik, maka seluruh staf akan belajar untuk diam. Kalau pemimpin takut mencoba, guru akan enggan untuk bereksperimen. Dan kalau kepala sekolah tertutup dengan ide baru, inovasi pun akan mati di meja rapat. Karena perubahan sejati tidak pernah bersifat horizontal. Ia bukan sekedar program yang dikampanyekan ke bawah, ia bukan poster yang ditempel di dinding-dinding ruangan sekolah. Perubahan sejati bersifat vertikal dan ia dimulai dari atas. Bukan dari guru, bukan dari staf, tapi dari kepala sekolah, dari manajemen, dari yayasan, dan dari siapapun yang punya pengaruh pada arah dan kebijakan lembaga. Kita tidak bisa berharap air di sungai menjadi jernih jika hulunya keruh. Kalau kepala lembaga masih memelihara ego, jangan harap tim bisa terbuka. Kalau manajemen tidak bersedia mendengar, jangan harap guru bisa jujur dalam evaluasi. Organisasi tidak tumbuh karena tim bawah yang hebat. Organisasi tumbuh karena pemimpinnya mempersilahkan ruang untuk belajar bersama. Karena itu, pemimpin sejati bukan yang paling banyak bicara soal visi, tapi yang berani berubah lebih dulu. Yang mau ikut pelatihan duluan, yang mau mendengarkan masukan duluan, yang meminta feedback dari staf, bukan sekedar memberikan penilaian. Kalau kita ingin guru berani inovasi, maka kepala sekolah harus lebih dulu menjadi risk taker. Kalau kita ingin staf menjadi resilient, maka yayasan harus lebih dulu menunjukkan semangat bertumbuh. Kalau kita ingin budaya terbuka, maka pemimpin harus lebih dulu membiasakan transparansi. Kita tidak bisa meminta tim untuk lari cepat kalau kita sendiri masih berjalan dengan lambat. Kita tidak bisa mendorong digitalisasi kalau kita masih alergi terhadap dashboard dan juga data. Kita tidak bisa membangun sekolah abad 21 dengan cara memimpin ala abad 20. Sekarang mari kita jujur. Sudah berapa lama kita menuntut tim berubah, tapi kita sendiri tidak bergerak? Sudah berapa lama kita merasa nyaman di zona aman ini, sementara dunia di luar bergerak dengan cepat? Perubahan dalam organisasi bukan proyek satu arah. Ia bukan tanggung jawab tim pelaksana saja. Perubahan adalah proses kolektif yang harus dimulai dari puncak, dari pengarah, dari kita para pemimpin. Dan satu pertanyaan yang paling penting yang harus terus kita tanyakan pada diri kita sebagai pemimpin. Apakah saya sedang berubah atau saya hanya berdiri di tempat, sementara berharap orang lain berlari?
Karena pada akhirnya, menjadi pemimpin bukan tentang mengatur, tapi tentang memberi contoh, tentang berani menjadi teladan. Bahkan saat itu berani harus melepaskan kenyamanan, mengakui keterbatasan, dan memulai dari awal. Kita bisa banyak menulis visi, kita bisa membuat strategi yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak berubah, maka semua itu hanya akan jadi dokumen tanpa ruh dan juga tanpa arah. Ingat kalimat ini sekali lagi, ikan membusuk dari kepala. Maka jangan biarkan organisasi kita ikut membusuk. Mari pastikan, sebelum minta orang lain berubah, kita sendiri telah lebih dulu menjadi wajah dari perubahan itu.